Konflik Israel dan Iran, dua musuh lama akhirnya pecah. Perang secara terbuka terjadi. Tapi apa yang sebenarnya memicu api peperangan ini? Apakah hanya soal nuklir atau ada cerita yang lebih dalam dan lebih mengerikan? Di video ini bukan akan membahas mengenai konflik dua negara itu saja, tapi juga akan membahas dampak perang bagi maskapai kebanggaan Israel, yaitu El Al Israel Airlines. Saya Tamara Delf, kita take off ke kronologi. Untuk memahami mengapa Israel dan Iran kini saling membombardir dengan rudal dan drone, kita harus menengok jauh ke belakang, tepatnya pada tahun 1979. Tahun ketika revolusi mengguncang Iran dan Syah yang didukung Barat dijatuhkan. Sebagai gantinya, lahirlah Republik Islam Iran, negara teokratis yang dengan tegas menyatakan permusuhan terhadap Israel yang mereka sebut sebagai rezim Zionis. Sejak saat itu, hubungan kedua negara membeku. Tidak ada diplomasi, tidak ada kerjasama. Yang ada hanya kecurigaan dan ancaman. Iran tidak tinggal diam. Mereka mulai mendanai dan melatih kelompok-kelompok bersenjata yang menjadi mimpi buruk bagi Israel dan tidak segan mengangkat senjata atas nama perlawanan. Sementara itu, Israel memandang Iran sebagai ancaman berbahaya, bukan hanya karena ideologi, tapi karena satu hal, ambisi nuklir Iran. Sejak awal tahun 2000-an, kekhawatiran dunia terhadap program nuklir Iran makin meningkat. Pengayaan uranium, fasilitas rahasia, hingga penolakan terhadap inspektur internasional, semuanya memperkuat keyakinan bahwa Iran sedang membangun sesuatu yang berbahaya. Dan sejak saat itu, dimulailah apa yang disebut oleh para analis sebagai perang bayangan. Israel mulai melancarkan serangan rahasia. Ilmuwan nuklir Iran meninggal secara misterius. Fasilitas meledak tanpa penjelasan, hingga serangan cyber melumpuhkan sistem utama. Iran pun membalas lewat serangan proksi dan eskalasi konflik regional. Tahun demi tahun berlalu, ketegangan tetap menyala, menunggu satu percikan untuk meledak menjadi perang terbuka. Dan percikan itu pun datang di pertengahan Juni 2025. Tepatnya pada tanggal 13 Juni, dunia dikejutkan oleh operasi militer besar-besaran yang dilancarkan oleh Israel dengan nama sandi Rising Lion. Dalam hitungan jam, lebih dari 100 target di Iran dibombardir, mulai dari fasilitas pengayaan uranium di Natanz dan Fordow hingga basis militer dan pusat komando Garda Revolusi Iran. Targetnya jelas, menghancurkan kemampuan nuklir Iran sebelum terlambat. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan bahwa Iran sudah berada di ambang memiliki bahan baku untuk 9 bom nuklir. Dan jika dibiarkan, bom-bom itu bukan hanya ancaman bagi Israel, tapi bagi seluruh kawasan. Dan tindakan itulah yang kemudian memicu bencana berikutnya. Iran tidak tinggal diam. Sebaliknya, mereka menjawab dengan kekuatan penuh. Lewat operasi balasan yang diberi nama True Promise 3, Iran meluncurkan ratusan rudal balastik dan drone ke wilayah Israel. Targetnya, pangkalan militer, pusat komando, dan bahkan kawasan sipil di Tel Aviv dan Haifa. Sirine serangan udara meraung sepanjang malam. Sistem pertahanan Iron Dome bekerja tanpa henti untuk mencegat proyektil yang datang bertubi-tubi. Namun sebagian rudal berhasil menembus, menimbulkan korban jiwa dan kerusakan besar. Maka mulai sejak itu, narasi publik mulai menggema dengan pernyataan menyindir Israel. Mungkin ini belum seberapa seperti apa yang dirasakan oleh rakyat Palestina. Maka kemudian ini bukan lagi perang rahasia. Ini adalah perang terbuka antara dua kekuatan besar Timur Tengah yang selama puluhan tahun bertarung dalam bayang-bayang. Yang jadi pertanyaan besar dunia adalah mengapa Israel menyerang sekarang? Jawabannya terletak pada informasi intelijen yang didapatkan Israel yang mengindikasi bahwa Iran sudah memiliki cukup uranium tingkat tinggi untuk membuat beberapa senjata nuklir. Bagi Israel, ini adalah garis merah. Namun, Iran menolak semua tuduhan. Mereka bersikeras bahwa program nuklir mereka murni untuk kepentingan damai, seperti energi, riset medis, dan ketahanan nasional.
Kini, dunia menyaksikan dengan cemas. Harga minyak global melonjak tajam. Jalur perdagangan di Teluk mulai terganggu. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok mengambil posisi siaga. Sementara PBB dan organisasi internasional menyerukan pengekangan dan evakuasi warga asing pun mulai dilakukan dari zona konflik. Bukan hanya itu, penutupan ruang udara hingga pembatalan penerbangan dilakukan. Sejak awal konflik terjadi, Israel menutup ruang udaranya selama beberapa hari, sehingga semua penerbangan baik domestik maupun internasional dihentikan. El Al membatalkan rute-rute utama. El Al telah membatalkan penerbangan ke Eropa, Tokyo, Moskow, dan kota-kota lainnya hingga 23 Juni 2025. Nantinya, saat ruang udara dibuka kembali, maskapai El Al biasanya menjadi yang pertama kembali beroperasi untuk menghubungkan Israel dengan dunia luar. Namun bicara mengenai maskapai asal Israel ini, El Al Airlines, bagaimana sebenarnya maskapai ini bisa berkembang pesat hingga memiliki sistem keamanan canggih, bahkan pemerintah memiliki perlindungan asuransi untuk El Al agar tetap beroperasi. Maka kita akan membahas maskapai paling dijaga di dunia, maskapai dengan kontroversi. Di tengah maraknya berbagai maskapai komersial dunia, El Al menonjol bukan karena kemewahan atau jumlah rutenya, melainkan karena reputasinya sebagai maskapai dengan sistem keamanan paling ketat di dunia. Didirikan tidak lama setelah berdirinya Israel, El Al tumbuh bersama sejarah politik dan konflik kawasan. Maskapai ini bukan hanya alat transportasi, tetapi instrumen diplomasi, pertahanan, bahkan simbol identitas nasional. El Al Israel Airlines didirikan tahun 1948 atau hanya beberapa bulan setelah deklarasi kemerdekaan Israel. Nama El Al berarti ke atas atau ke Tuhan dalam bahasa Ibrani. Penerbangan pertamanya adalah misi diplomatik rahasia mengangkut Perdana Menteri David Ben-Gurion dari Paris ke Tel Aviv. Tahun 1948, El Al mulai mengoperasikan layanan komersial reguler. Di tahun-tahun awal, armadanya terdiri dari pesawat bekas Perang Dunia II seperti Douglas DC-4 dan Lockheed Constellation. Di era tahun 1950-an dan 60-an, El Al memperluas jangkauan internasional ke Afrika, Eropa, Amerika, dan Asia. El Al menjadi duta udara Israel ke dunia. Sepanjang sejarahnya, El Al terus bertransformasi dalam hal armada. Pada awalnya, mereka menggunakan pesawat tua sisa Perang Dunia Kedua. Namun seiring waktu, mereka menjadi pelopor dalam penggunaan jet jarak jauh seperti Boeing 707, bahkan mencatat rekor penerbangan non-stop dari New York ke Tel Aviv pada tahun 1960-an. Kemudian, El Al mengadopsi pesawat berbadan lebar seperti Boeing 747 pada era tahun 70-an hingga tahun 90-an, serta 767 dan 777 untuk efisiensi dan jangkauan lebih jauh. Kini, El Al bergantung pada Boeing 787 Dreamliner untuk melayani rute internasionalnya. Namun, meskipun maskapai ini dikenal ketat dalam aspek keamanan, nyatanya El Al tetap pernah mengalami beberapa insiden serius. Seperti pada El Al penerbangan 402 di tahun 1955, ketika pesawat Lockheed Constellation terbang dari London ke Tel Aviv via Wina dan Istanbul. Karena kesalahan navigasi, pesawat memasuki wilayah udara Bulgaria. Jet tempur MiG-15 menembak jatuh pesawat tersebut, menewaskan seluruh 58 penumpang dan kru pesawat. Insiden ini menegangkan hubungan diplomatik antara Israel, Bulgaria, dan Uni Soviet. Kemudian, pada penerbangan El Al 1862 tahun 1992, sebuah pesawat kargo Boeing 747-200F jatuh di kompleks apartemen di Amsterdam setelah 2 mesin terlepas di udara akibat patahan pilon. Kecelakaan ini menewaskan 43 orang, termasuk 39 warga sipil di darat. Tragedi ini menimbulkan polemik tambahan ketika laporan menyebutkan bahwa muatan pesawat itu termasuk bahan kimia sensitif. Beberapa teori konspirasi menyebut bahwa kargo tersebut berkaitan dengan proyek senjata. Banyak prosedur keamanan yang dilakukan oleh maskapai ini, termasuk wawancara personal untuk tiap penumpang, pemeriksaan bagasi secara manual dan elektronik, serta kehadiran agen bersenjata yang menyamar sebagai penumpang biasa di dalam pesawat.
Tidak hanya itu, pesawat-pesawat El Al juga dilengkapi teknologi canggih seperti sistem anti-rudal yang dapat mendeteksi dan mengalihkan serangan rudal. Tidak sedikit pula yang mengkritik prosedur ini sebagai bentuk profiling rasial, terutama terhadap penumpang keturunan Arab atau Muslim. Namun bagi El Al, protokol ini adalah harga yang harus dibayar untuk menjamin keselamatan mutlak. Namun El Al bukan hanya maskapai komersial biasa untuk Israel. Dalam berbagai situasi darurat, mereka berubah menjadi alat negara. Dan salah satu misi paling monumental adalah Operasi Solomon pada tahun 1991. Selain itu, El Al juga berperan dalam pengangkutan diplomatik dan logistik militer di kawasan konflik. Dan ternyata pada tahun 2003, El Al diprivatisasi dan beralih menjadi perusahaan publik. Namun operasionalnya tetap dibayangi oleh pengaruh politik dan nilai-nilai keagamaan. Salah satu contohnya adalah keputusan untuk tidak menerbangkan pesawat pada hari Sabat atau Hari Raya Yahudi. Tantangan terbesarnya datang saat pandemi COVID-19 menghantam dunia. El Al mengalami penurunan pendapatan drastis dan sempat menghentikan seluruh operasionalnya. Namun yang jelas, semoga nasib maskapai El Al menyusul maskapai Pan Am. Pernah bersinar, kemudian tidak pernah lagi mengudara hingga saat ini. Terima kasih, sampai ketemu di informasi selanjutnya.